Para ibu, bapak serta hadirin sekalian yang saya hormati, ya tadi ada pesan katanya, kalau memungkinkan nanti ada tanya jawab. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya sudah, lihat waktunya saja. Nah, tapi kalau tanya jawab tanya ya, jangan malu-maluin. Udah kasih kesempatan nanya pada diem, pada meditasi. Meditasi malah ngobrol. Ya. Hidup kita ini, ya hidup kita, ya bahasa yang lebih populer meskipun kurang pas, nasib kita ini, ya benar dengar kan? Nasib kita, ya, mungkin kurang pas, cuma itu sudah kadung melekat dalam percakapan. Hidup kita ini adalah kombinasi yang lampau dengan yang sekarang. Mengondisikan yang akan datang. Tapi yang akan datang kan belum terjadi. Yang lampau sudah lewat. Jadi hidup kita ini kombinasi yang lampau dan yang sekarang. Namun yang lampau ini kompleks sekali. Jadi yang lampau itu memang kehidupan lampau. Yang bukan cuma yang kemarin, yang lalu yang banyak sekali. Dan yang lampau juga saat ini yang lewat tadi. Semenit yang tadi, sedetik yang tadi, sejam yang tadi pagi, ya, jam 6, jam 7, jam 8, sekarang jam 10 lewat. Yang lewat itu lampau. Ya, paham ya? Ya, bukan hanya kehidupan yang lampau, ya kehidupan lampau ya ada. Tetapi yang barusan lewat itu juga lampau, karena sudah lewat, sudah terjadi, tidak bisa diulang. Nah, hidup kita ini perpaduan yang lampau dengan yang sekarang. Yang lampau ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Apa yang bisa diubah? Nama, misalkan nama. Ya kalau perlu ya, kalau urgent, kalau enggak ya enggak usah lah kenang-kenangan dari orang tua. Muka, wajah, kalau perlu, kalau enggak perlu enggak usah lah. Selain mahal, nanti harus dirawat. Kalau enggak dirawat pengen mancung ke atas, malah bengkok kayak betet. Ya, kalau urgent, misalkan kecelakaan atau apa, sakit tertentu, dioperasi plastik, ya misalkan, dibedah, ya itu bisa diubah. Rambut, ya rambut kita kan Asia kan rata-rata hitam, bisa diubah. Ya, tapi kan aslinya hitam kan? Ya. Yang putih pengen hitam, yang hitam pengen putih, merah, kuning. Kali-kali loh variasi nanti mau Waisak, merah, kuning, hijau. Dan banyak yang bisa kita ubah. Tapi ada yang tidak bisa diubah. Ada yang lampau yang tidak bisa diubah. Ya sudah terima saja. Gender bisa diubah. Tapi nggak usah ya, kurang kerjaan ya. Kan banyak tuh viral. Pasangan. Pasangan berarti dua. Pria dan wanita. Penampilannya. Penampakannya. Nah ada yang unik. Oh ternyata yang penampakannya pria mengandung. Loh kok bisa? Yo jeroannya sebab lampaunya perempuan. Pasangannya, penampakannya wanita. Sebab lampaunya laki-laki. Ribet ya orang ya. Repot ya. Tapi itulah uniknya karma memang. Gender bisa diubah. Ya, selama urgent. Enggak urgent ya, enggak usah. Jalani saja dengan baik. Apalagi di dalam dhamma, kemajuan batin, ya, keberhasilan, pencapaian, bahkan kesucian tertinggi bukan monopoli gender. Bahkan bukan monopoli praktik tertentu. Siapapun yang mau berjuang punya kesempatan yang sama. Makanya dari banyak perumpamaan nibbana yang tertinggi, ya, pencapaian tertinggi, arahata, kebudaan, Sang Buddha memberikan perumpamaan
Nibbana itu seperti samuda, sagara, samuda, samudra, sagara, segoro. Ya, jadi bahasa India kuno, Pali dan Sanskerta banyak sekali diserap dalam bahasa Jawa, kemudian menjadi bahasa baku Indonesia. Nibbana ini seperti samudra, seperti lautan yang luas. Yang lautan itu bisa terisi karena dari ribuan, ratusan ribu, jutaan tak terhingga sungai. Pernah bayangin? Ya. Jadi laut itu bisa begitu luas, bisa begitu banyak airnya, itu asalnya dari sungai. Sungai dari mana? Dari atas lagi. Apakah gunung, pegunungan, mata air dan sebagainya muaranya ke laut. Ketika di sungai, beda-beda. Sungai A, sungai B, sungai C, dan seterusnya. Warna airnya beda, lumpurnya ya beda, tumbuhan airnya beda, binatang di airnya ya beda. Beda-beda semua. Namanya juga beda-beda. Tapi ketika semua ketemu di samudra, di lautan, di segoro, punya karakter yang sama. Salah satunya adalah punya rasa yang sama. Apa rasanya? Asin. Nah, demikian pula dengan dhamma. Punya rasa yang sama, yaitu pembebasan. Tidak peduli sungainya dari mana. Ketika sampai di samudra, ketemu di samudra, rasanya sama. Demikian juga dengan latihan yang kita terus perjuangkan. Ketika siapapun berlatih dengan sungguh-sungguh mencapai yang tertinggi, latar belakangnya, bangsanya, rasnya, apapun tidak peduli, rasanya sama. Pembebasannya sama. Nibbananya sama. Nah itu. Jadi tidak peduli gendernya. Bukan monopoli wanita, bukan monopoli pria. Bukan monopoli misalkan upasaka-upasika. Bukan monopoli pabajita. Siapapun yang mau berjuang akan mendapat hasil yang sama. Di zaman Sang Buddha ya demikian. Tidak peduli kastanya, tidak perlu latar belakangnya, bahkan orang buangan di luar kasta. Dia mau berjuang, mendapatkan hasil yang sama persis seperti Sang Buddha mendapatkan hasilnya, dan juga para murid-muridnya yang sudah mencapai arahata. Nah, itu. Jadi gender bisa diubah kalau dibutuhkan. Tapi ada yang tidak bisa kita ubah sebab lampau. Salah satunya kita lahir di sebuah keluarga. Sudah lahir kan? Mau atau ada yang mau tukeran? Ini nggak bisa diubah. Ya, karena sejarah. Historisnya kita punya orang tua A dan B itu. Terus kita mau ubah ke C dan D. Ya mungkin bisa, cuman seberapa urgent dan ceritanya tetap kita lahir di situ. Cuman ini ada perbaikan, perpindahan atau transfer. Sehingga jadi orang tuanya C dan D. Ya bisa saja, tapi cerita kita lahir itu tidak bisa diubah. Nah itu memengaruhi kehidupan kita. Namun yang paling penting adalah yang saat ini. Tapi yang saat ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Yang saat ini muncul, kita kelola, kita garap, kita berdayakan hingga kita mendapatkan manfaatnya karena sebab lampau. Memang saat ini paling penting, kenapa? Karena saat ini bisa nyata kita perbaiki. Ya, kalau itu ada kekurangan, kalau itu sudah bagus kita rawat. Kalau memang kita mampu, kita tingkatkan saat ini. Tapi jangan lupa saat ini karena yang sebelumnya. Saat ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Ada sebab-sebab yang mendahului. Ada sebab-sebab sebelumnya itu. Nah, dua ini menjadi kondisi yang harus kita kelola dengan baik. Yang harus kita mengerti dengan baik sehingga kita jadikan sebagai potensi, sebagai modal, sebagai kesempatan yang tentu kita punya cita-cita. Tujuan, harapan,
keinginan baik itu sama semua dengan pamrih. Jadi jangan aneh mendengar kata pamrih. Pamrih itu sama dengan cita-cita, harapan, tujuan, keinginan yang baik. Yang buruk jangan. Itu sama dengan pamrih. Siapa di sini tidak punya cita-cita? Tersebut atau tidak tersebut, terucap atau tidak terucap, tertulis atau tidak tertulis, semua orang punya cita-cita. Bahkan banyak. Kalau di list itu mungkin selembar kurang. Itu pamrih. Selama itu positif, selama itu baik, selama itu bermanfaat, termasuk caranya benar, perjuangkan. Karena selayaknya, sepatutnya harus seperti itu. Makanya ada yang berpikir, berlogika, oh katanya kita belajar dhamma itu tidak boleh punya keinginan. Sebab kebenaran mulia kedua, keinginan adalah sumber penderitaan. Pernah dengar? Ya, betul, itu betul. Yang barusan betul, yang sebelumnya betul. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Keinginan yang harus kita kendalikan, harus kita rem, harus kita saring, kalau mampu dipadamkan, adalah keinginan yang tanha. Nafsu keinginan yang didominasi atau akarnya kilesa. Loba dosa moha beserta anak cucu cicitnya. Itu sebab penderitaan. Tapi ada keinginan lain yang lumrah. Selama kita bisa menjaga keinginan yang alamiah itu bukan kilesa. Kecuali keinginan alamiah itu kemudian ditunggangi muncul kilesa. Nah, itu ceritanya sudah beda lagi. Ceritanya nanti ke tanha. Siapa yang haus tidak ingin minum? Siapa yang lapar, keroncongan tidak ingin makan? Siapa yang sudah lepek, seharian kerja keras, nggak kepingin mandi? Malah berendam barang. Itu keinginan, ya kan? Keinginan yang alamiah. Nah, nanti sesudah dalam prosesnya itu ditunggangi loba dosa moha, itu cerita lain lagi. Cerita lain lagi. Ya. Ingin berbakti sama orang tua, itu bagus, itu keinginan sangat bagus. Itu termasuk dhamma canda. Canda keinginan tetapi yang positif. Tapi ketika berbakti sama orang tua kemudian ingin supaya dianggap hebat, keren, update status terus, ujung-ujung supaya dapat warisan yang banyak, nah itu tanha. Bisa membedakan ya? Iya. Jadi keinginan sumber penderitaan, betul, betul. Tapi keinginan apa dulu? Kalau keinginannya adalah dasarnya tanha, loba dosa moha, kotoran batin, noda-noda batin, itu sumber penderitaan. Termasuk kama canda. K, A panjang, MA, nafsu, sama tanha itu. Tapi kalau dia yang alamiah, yang natural, ya, yang itu sebab akibat alam, dan kita menjaga itu, saya makan dengan wajar. Makan untuk menyambung hidup, bukan makan untuk gengsi-gengsian. Orang kota kan makan gengsi. Orang desa aja kan udah gara-gara nyekel HP makan lu gengsi, belum makan, bukan berdoa, update status dulu. Yang tadi alamiah menjadi kilesa. Tapi kalau selama kita bisa menjaga alamiah, makan untuk menyambung hidup, ya, tidak melekati, ya, hal yang alamiah itu keinginan yang lumrah, yang harus kita munculkan dan kita jaga, karena itu berguna. Jadi cita-cita, harapan, tujuan, keinginan yang positif, itu memang masih dalam ranahnya kita. Nah sehingga di dunia ini ada 3 orang, 3 makhluk yang tidak punya pamrih. Ada 3 pihak di dunia ini yang tidak punya cita-cita, yang tidak punya harapan, yang tidak punya tujuan,
tidak punya pamrih. Yang pertama, orang bodoh. Bukan tidak sekolah, bukan. Dia tidak mengerti hukum karma. Dia tidak mengerti hukum sebab akibat. Jadi kalau dia melakukan, ya asal-asalan, ikut-ikutan, bukan tanpa pengetahuan. Contoh gini, ini contoh ya, di momen itu, semoga kalau ada kejadian, dia meningkat, dia belajar. Contoh gini, ada orang pacaran, terserah nanti prianya atau wanitanya ngajakin. Ya, orang pacaran. Yang satu sudah ngerti, yang satu belum ngerti. Ya, satu sudah paham, satu belum. Yang paham ini ngajak, Beb, ya. Beb, mungkin habis dari bebek selamat kali ya. Yuk ngunjungi opa omah misalkan. Ngapain? Ya menghibur, ya sowan atau bawa oleh-oleh. Ayo ikut. Tapi ikutnya dia itu karena gengsi. Apalagi kalau mau ketemu camar misalkan. Ikut, ya males. Enggak ikut, diomelin. Akhirnya dia ikut, tapi ikutnya tanpa pengetahuan. Sebaliknya kepaksa. Nah, itu termasuk orang bodoh. Belum punya pengetahuan, wawasan, pengalaman yang benar terhadap sebab akibat, terhadap hukum karma dan lain-lain sebagainya. Itu orang tidak punya pamrih. Orang tidak punya tujuan, orang tidak punya keinginan yang baik, tidak punya cita-cita dalam kasus itu. Contoh pertama orang yang tidak punya pamrih adalah orang bodoh. Yang tidak mengerti sebab akibat. Yang kedua, orang yang tidak punya pamrih, tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan adalah orang gila. Nah ini selesai sudah, nggak usah kasih contoh. Konslet nggak nyambung. Yang ketiga, mereka yang tidak punya pamrih, tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan, tidak punya keinginan yang baik adalah arahata. Sudah selesai. Mereka yang telah mencapai tingkat kebudaan tidak punya pamrih. Sotapana sakadagami anagami punya pamrih. Pamrihnya apa? Arahata. Pamrihnya apa? Nibbana. Nah pertanyaannya, dari tiga ini kita masuk mana? Tidak ada kan ya? Normalnya nggak ada. Semoga ya. Nah inilah manfaatnya kita belajar. Supaya paling tidak kita tidak ke yang bodoh itu. Supaya kita tidak menjadi orang bodoh. Kita menjadi orang yang berpengetahuan. Dengan pengetahuan yang terus kita asah, kita jadi semakin terampil. Makanya kusala itu bukan sekadar kebajikan, tapi skillfulness, keterampilan, keahlian. Seperti orang yang expert di suatu bidang, dia terampil sekali. Melihat materialnya saja, dia sudah tahu mau jadi apa. Ini misalnya cerita tukang. Tukang yang pandai, tukang yang pinter, yang mumpuni, yang ciami. Orang Surabaya bilangnya ciami ya. Itu ngelihat bahan saja, ngelihat sesuatu saja dia sudah mencipta, sudah jadi di pikirannya. Di angan-angannya sudah jadi, padahal baru ngelihat. Misalkan tukang bangunan nih, arsitek misalkan. Arsitek yang pandai sekali. Sini kan katanya banyak arsitek ya? Ya, sini banyak arsitek ya katanya. Tapi kok nggak jadi-jadi ini wiaranya? Nggak nambah-nambah. Yuk nambah. Tuh ada 1, 2, sama ini 3, madep sini. Wah, muat banyak itu. Arsitek yang pandai melihat lahan itu di batinnya, di pikiran itu udah jadi, udah mencipta. Atau ibu-ibu misalkan, atau siapa saja yang suka bikin kue. Dikasih singkong, dikasih ubi, dikasih waluh. Itu udah tahu, udah jadi di sini. Roti, bakpao, kue. Paham ya? Nah itu orang yang berpengetahuan. Bukan orang bodoh. Tapi orang bodoh, kalau orang bodoh dikasih bahan, misalkan dikasih walu, dikasih singkong, dikasih ubi, sampai bosok nggak jadi apa-apa. Nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan. Nah itu dia. Makanya mari kita terus belajar dalam hal apapun yang baik, yang positif. Karena itu berkaitan dengan karma kita lagi. Menjadi karma baik kita. Selama pelajarannya baik dan pelaksanaannya baik. Jadi dari 3 ini, normalnya kita tidak masuk, salah satu pun tidak masuk. Kita bukan orang bodoh, kita terus belajar. Kita bukan orang gila. Nggak mungkin ya orang gila masuk sini bisa duduk anteng gitu.
Ya, bisa baca parita, nggak ngisruh. Dan kita belum mencapai arahata. Yang sudah ya saya ikut bahagia. Artinya apa? Kita wajar punya pamrih. Kita harus punya cita-cita. Kita harus punya tujuan, punya angen-angen. Tapi yang positif, yang baik. Ya, malah dalam tinjauan abidama, ya, jadi kalau belajar abidama dipraktekin, bukan buat debat. Debat, ribut begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Praktek enggak, ngisruh iya. Dipraktekkan, belajar itu dipraktek, mau abidama, mau meditasi, mau wipasana, mau samata, mau apa saja dilakoni, bukan buat menang-menangan, bukan buat gaya-gayaan, bukan buat sombong-sombongan, buat berdebat, buat sombong-sombongan, buat gaya-gayaan malah nambah kilesa. Tujuan praktek dhamma, belajar dhamma itu untuk mengikis kilesa. Dalam tinjauan abidama ada kalimat yang sangat terkenal, itu di Mahakusala. Ya jelek-jelek ini saya belajar, ya tapi belajar yang jelek. Ya belum mampu semua sebenarnya karena sulit sekali. Ya, tapi harus kita pahami dan kita latih. Itu tujuan kita belajar dhamma apapun. Ada 3 kata yang sangat terkenal kalau kita melihat dari ranah kebajikan. Namanya aja Mahakusala. Sudah kusala maha lagi. Somanasa sahagatang, nyana sampayutang, asang karikang. Pernah dengar? Barusan itu. Itu terkenal sekali. Somanasa, lawannya domanasa. Somanasa batin yang happy, yang riang, yang gembira, yang enteng, yang seneng. Dalam kebajikan. Jadi batinnya riang, bukan kepekso. Ya. Bukan, misalkan orang tua butuh bantuan, waktu, tenaga, wah males banget dan sebagainya. Nah itu domanasa. Tapi karena kita mengerti hukum karma, mengerti sebab akibat, mengerti berbakti, oh malah somanasa. Batinnya bahagia, batinnya riang, enteng, ringan, happy. Mau berbuat baik, mau berbakti. Nyana, pengetahuan. Dengan pengetahuan bukan dengan kebodohan. Ya, tadi ya, pengetahuan ini contohnya gamblang ya. Orang ngelihat bahan tertentu karena dia punya pengetahuan, dia punya skill, dia punya pengalaman, dia punya keterampilan, belum dipegang, di pikiran, di batin itu udah jadi. Sudah mencipta. Jadi ini, jadi pikiran itu kan dahsyat sekali. Nyana dengan pengetahuan. Dan asang karikang, terjemahannya tanpa ajakan. Artinya apa maksudnya? Inisiatif dari dalam. Bukan karena tekanan, bukan karena ancaman, bukan karena gengsi. Sebab banyak orang berbuat baik karena gengsi. Supaya terkenal, supaya populer, supaya disanjung-sanjung, supaya dipuji-puji. Ya. Padahal itu kotoran batin semua. Jadi kalau sudah mengerti, dia itu inisiatif dari dalam. Bukan karena terpaksa, bukan karena ancaman, bukan karena iming-iming, tapi karena tadi, karena memang nyambung. Batinnya riang, happy, seneng, karena punya pengetahuan, sehingga muncul inisiatif dari dalam. Nah itu tentu tidak bisa tiba-tiba muncul, tapi karena terus dilatih, diasah, dilatih, diasah. Nah itu idealnya, kalau kita mau melatih diri dalam kebajikan apapun, menjalankan sila, ya, melakukan hal yang bermanfaat, ya, mengembangkan batin apa saja. 3 hal itu bisa kita terapkan dan terus diasah, diasah, diasah sehingga kita makin terampil, makin mengerti, jam terbang kita makin bagus. Nah, penjelasan-penjelasan itu adalah ranah sekarang. Yang tadi di awal adalah cerita-cerita sebab-sebab lampau. Nah, sebab lampau apa ya? Badan kita ini termasuk sebab lampau. Kita gunakan menjadi potensi, menjadi modal. Nah, kita terus belajar, tadi punya pengetahuan, ya, punya kebijaksanaan, ya, punya keterampilan. Nah, itu yang sekarang. Nah, inilah yang memengaruhi hidup kita. Sehingga kalau kita mau berjuang, pasti ada kemajuan. Bahkan
Pasti di antara yang banyak hadir ini, ya, kalau ingatnya jangan sebentar, jangan pendek, ingatnya yang panjang supaya mudah. Karena kan kita ingatannya pendek, tapi kalau mau ingat untuk pembandingan yang lama. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, coba bandingkan dengan sekarang. Kalau kita sungguh-sungguh belajar dan berlatih apapun, termasuk bekerja, pasti ada kemajuan. Oh iya, dulu saya belum bisa apa-apa. Oh dulu saya belum punya apa-apa. Jangan dulu nggak punya utang, sekarang utangnya banyak. Itu kemunduran. Dulu saya susah, wah, berjuang, jerih payah. Apa namanya? Soro ya. Ya. Kalau di daerah lain ngoyo, sama, capek sekali. Tapi setelah saya berjuang, saya berlatih, saya belajar, saya berbuat baik, saya menjalankan sila dan sebagainya, wah, sekarang ternyata ada kemajuan. Makanya rentang waktunya agak panjang, kalau pendek agak susah. Ya, itu seperti kalau di rumah punya pisau dapur. Ya, kalau kampak kan nggak punya ya, nggak kepake ya. Kalau di daerah kampak ada kelihatan. Pisau dapur, ya kalau nggak hilang ya. Pertama punya kan besar, tebal, masih kokoh. Dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kalau belum hilang ya. Apa yang terjadi? Makin tambah lebar apa tambah kecil? Maka kecil, aus. Diasah, aus. Kan nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Nggak mungkin di time limit 10 tahun. Di time lapse 10 tahun nggak mungkin. Tapi itu nyata, batin kita juga seperti itu. Perjuangan kita juga seperti itu. Dalam hal-hal yang baik. Jadi kalau kita mau berjuang, ya, apalagi konsisten terus-menerus, pasti ada kemajuan dan itu nyata. Tentu bukan untuk disombongkan, tetapi untuk memotivasi diri bahwa ternyata damai yang Sang Buddha ajarkan itu nyata. Saat ini nyata, hidup saat ini, waktu saat ini nyata, hasilnya. Tidak perlu nunggu sesudah mati. Sesudah mati kan belum pasti. Surga neraka kan ceritanya buku. Ya kita kan belum bisa ngalami, belum punya kemampuan. Ya kan masih ceritanya buku. Nanti kalau sudah dalam surga, WA ya. Video call, kasih tahu. Kan ceritanya buku, artinya belum pasti. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berjuang dalam rentang waktu 5 tahun, 10 tahun, misalkan 20 tahun, ternyata nyata hasilnya. Nah, sama dengan wihara ini. Yang kalau hari raya itu, wah tidak muat. Tidak muat. Parkiran juga tidak muat. Yang suka datang telat syukurin, nggak kebagian. Nah, kalau memang mau dikembangkan, nah, ada kesempatan. Ada potensi. Satu kata pesan dari saya, oleh-oleh. Rukun. Meskipun sedikit, kalau guyup, sudah guyup rukun lagi. Bahasa daerah memang kreatif sekali. Meskipun sedikit, kalau guyup rukun, ya saya sedikit promosi. Tapi kan nyata fakta. Yang sudah kerja sehari bisa lihat. Tempat saya tinggal. Sedikit orangnya. Tapi karena guyup rukun, meskipun membutuhkan waktu, ada manfaatnya. Ada perkembangannya. Ya paling enggak orang mau duduk, nyaman. Orang mau selonjoran, nyaman. Orang mau lesehan, nyaman. Orang mau istirahat, nyaman. Orang mau bertani, ya memang tempatnya. Di gunung. Tapi kembali ke perjuangan. Kembali saat ini. Dari pengetahuan, dari pembelajaran, dari keterampilan, dari ilmu dan sebagainya, terus kita asah, pasti ada manfaatnya. Pasti ada perkembangannya, pasti ada kemajuannya, pasti ada hasilnya. Jadi jangan berpikiran, oh nanti kehidupan akan datang nanti. Iya, kita pasti mati, nggak usah dipercepat. Ya. Tapi kan belum tentu, masa depan kan belum pasti. Seperti ramalan cuaca. Bisa ya, bisa enggak. Tapi yang nyata itu yang saat ini. Dengan potensi, dengan modal, sebab-sebab lampau tadi.
itulah hidup kita. Dalam tanda kutip, itulah nasib kita. Sehingga kita mau seperti apa, kita mau menjadi seperti apa, tergantung diri kita sendiri. Makanya motivasi diri terus dengan baik, dengan benar, dengan luhur, dengan bijaksana. Karena kita punya cita-cita. Kita punya keinginan-keinginan yang baik. Kita punya tujuan, kita punya harapan, kita punya pamrih. Dan ternyata banyak. Selama itu positif, perjuangkan. Karena itu berguna. Bukan hanya bagi diri kita, juga berguna bagi sekitar kita. Termasuk bagi lingkungan. Termasuk kalau kita sebagai warga Buddhis, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berguna bagi wihara. Dan bukan hanya wihara ini saja. Saya dapat manfaat juga dari ibu bapak. Kenapa? Karena ibu bapak baik. Berguna bagi Jawa Timur, banyak sekali wihara, Blitar, Banyuwangi, dan lain-lainnya. Ya, yang suka jalan, banyak relasi, banyak kenalan, ingin berbuat baik. Ternyata kebaikan-kebaikan kita itu bukan hanya bermanfaat bagi kita. Bukan hanya bermanfaat bagi keluarga, orang tua, saudara. Bukan hanya bermanfaat bagi asisten karyawan. Ternyata bagi yang lebih luas lagi. Artinya apa? Berarti yang kita pelajari dan kita perjuangkan itu benar, tidak salah. Tetapi harus terus diasah. Harus terus menjadikan keahlian. Kenapa? Karena kita belum terbebas. Artinya karena ada perubahan, ada ketidakkekalan, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah alamat. Bisa salah tempat. Bisa salah sasaran. Nah itu. Jadi saat ini kita punya kesempatan, punya waktu dengan modal yang lampau untuk kita berjuang mewujudkan cita-cita kita, harapan kita, keinginan baik kita, pamrih kita. Sudah sekitar 30 menit, mau dilanjut atau mau ditutup tanya jawab? Ya, sementara sampai di sini ya, karena ada sesi tanya jawab, ya semoga pengulangan dhamma yang barusan kita ulang bersama-sama tadi ya bisa menambah wawasan, ya pengetahuan kita, semangat kita, motivasi kita untuk mewujudkan cita-cita, harapan, pamrih baik kita. Ya, seperti tadi yang saya kutip di awal, salah satu syair di dalam Dhammapada, itu ceritanya sangat menginspirasi. Kisah itu berkaitan dengan Ibu Wisaka. Salah satu murid Sang Buddha, Upasika, yang kemudian mencapai Sotapanna, sangat-sangat menginspirasi. Beliau meskipun sudah Sotapanna, tidak pernah gentar untuk mengembangkan dirinya dalam kebajikan apapun. Apakah dana, sila, bawana, apapun yang bermanfaat, beliau lakukan. Itu pun juga menjadi modal dari kehidupan-kehidupan lampau yang sudah dilatih, yang sudah diperjuangkan. Ketemu di zaman Sang Buddha Gotama, berlatih lagi, berjuang lagi. Bahkan mencapai Sotapanna, kemudian meninggal terus berlatih lagi. Karena masih punya tujuan mencapai Nibbana, terbebas dari penderitaan. Ya, terima kasih atas perhatiannya semua. Anumodana, Sabe Sata Bhavantu Siddhata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Suruh nanya pada diem. Lain kali bawa hadiah ya. Yang nanya dapat hadiah.
Meditasi dah. Namo Buddhaya Bante. Ya, namo Buddhaya. Saya Lea, saya mau nanya. Dalam kita latihan ini maksudnya tentang kemarahan gitu ya. Saat kemarahan itu mau muncul, kadang-kadang itu kan saya sudah merasa nih mau marah nih gitu. Cuman kalau misalnya saya bisa nahan, saya nggak mengeluarkan lewat kata-kata, tapi di dalam hati ini kayak sesek ngedumel juga, tapi nggak sampai keluar. Itu apakah sebenarnya latihan saya itu ada kemajuan atau sama aja, dikeluarin nggak dikeluarin sama aja gitu loh Bante? Ya, makasih. Mohon pencerahannya Bante. Ya, makasih. Ya, semoga tidak marah-marah lagi. Ya, karena kita makhluk sosial, diempet masih lumayan. Nah, ini makhluk sosial. Karena yang dimarah-marah, kita kan puas nih. Nah, yang dimarahin coba itu. Bisa ngambil pisau nanti. Artinya apa? Untuk tahap makhluk sosial, ketika kita empet, itu lumayan. Tetapi bagi kita tetap rugi. Tetap rugi. Ya, jadi banyak cara kita munculkan dan tiap orang seleranya beda-beda. Ya salah satunya ketika mau marah ya ambil napas. Ambil napas, napas perut ya, jangan napas dada. Napas perut. Ya. Ambil napas panjang, hembuskan. Napas panjang, hembuskan. Dan kalau bisa itu dengan istilah keren vipassana, itu harusnya berkurang marahnya. Dan itu nggak sampai 2 jam nggak, hitungan menit. Tarik nafas. Jadi fokus kita bukan ke marah, fokusnya ke kinian. Fokusnya ke napas kita. Sati kita, perhatian kita, konsentrasi kita, kesadaran kita, kita alihkan sepenuh-penuhnya, semampu-mampunya ke napas. Tarik, lepas. Daripada ke mall kan, dugem kan mahal. Ya murah meriah karena nggak mau. Tarik napas, napas perut. Dan napas perut ini napas yang paling bagus. Bukan napas dada, napas perut. Ini bukan nganjurin ya, bukan nganjurin, tapi sudah diriset. Orang yang paling pintar bernapas yang benar adalah perokok. Tapi jangan dicoba, merugikan. Orang perokok itu rileks sekali. Jangan dicoba, ini cerita, ini hasil penelitian, tapi jangan dicoba. Dan itu nggak ada yang diajarin napasnya. Orang kerotak-kerotak. Rileks sekali. Utang lupa, habis rokok ya ingat lagi. Rileks sekali. Ini sudah diriset. Dan nggak ada yang ngajarin tuh napasnya di perut, nggak ada. Itu alamiahnya rileks. Nah, karena saya ingat ya cara yang paling dekat dan murah meriah, tarik napas. Napas, tarik napas. Jadi, wah hukum karma dan sebagainya, biasanya nggak mempan. Dia menjengkelkan, dia salah, dia dablek. Tarik napas saja. Karena diempet bagi kita rugi. Bagi sisi sosial ada manfaatnya. Karena banyak kejadian orang dimaki-maki tidak terima, pimpinannya dibunuh. Sakit hati. Ya banyak kejadian ya. Karena sekarang sudah medsos, orang semua sudah bisa bikin berita. Ya, dimaki-maki, dimarahin, sakit hati. Malah yang dimaki-maki, yang cedera bahkan sampai mati. Nggak terima, diomelin. Tarik napas. Tarik napas. Napas perut, kan panjang itu. Napas dada sesek, napas dada pendek, napas perut. Ya. Sampai saya kaitkan, karena saya pernah mendengar, membaca, dan ngamati orang ngerokok. Saya tiap hari ketemu orang ngerokok. Hidupnya di negeri tembakau. Wah, itu rileks sekali loh. Itu benar-benar rileks sekali, tapi jangan dicoba. Dan itu alamiahnya seperti itu. Tetapi ketika diriset, itu benar. Proses napasnya benar, rokoknya nggak benar. Tarik napas, rileks.
Dan sebisa mungkin, sepenuh-penuhnya, semaksimal mungkin perhatiannya, kesadarannya pada napas alamiah. Dan itu sudah meditasi, bahasa keren itu sudah wipasana. Kalau sungguh-sungguh dilakukan, marahnya tidak ingat, marahnya tidak muncul. Dan ketika sudah beberapa menit itu dilakukan dengan sungguh-sungguh reda, harusnya marahnya berkurang. Ketika marahnya berkurang, solusinya muncul. Oh begini. Oh dia salah, ya sudah, dikasih tahu salahnya. Seperti apa? Supaya nanti ada perbaikan. Jangan dibiarkan barang rusak diperbaiki. Tapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak, dengan cara yang ngemong. Kalau itu tidak sengaja, tidak ada orang yang mau salah. Ya. Kalau tidak sengaja ya, namanya tidak sengaja. Ya. Kalau namanya tidak sengaja, tidak ada orang yang mau salah. Sehingga menimbulkan kemarahan. Nah, tetapi karena ya keteledoran, ketidakhati-hatian, ya alpa, capek, lelah, tidak fokus sehingga terjadi kesalahan. Kemudian kitanya ya tidak harus marah. Kalau mau menjelaskan, ya, kalau mau menyatakan, kalau mau bertanya atau klarifikasi, ya, apa itu sebab-sebabnya? Ya, tidak harus dengan kemarahan. Ya tanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa rusak, kenapa terlambat, kenapa lalai, kenapa keliru. Nah, kalau kita bertanya kan tentu nadanya berbeda. Bertanya kan nadanya nurun. Kalau pernyataan kan nadanya naik. Nah itu. Jadi ya cobalah yang murah meriah. Mungkin nggak pandai menata kata, ya bingung, apalagi dredeg. Jadi mau bertanya tetap emosi, ya tarik napas saja. Tarik napas seperti meditasi. Itu secara mental bagus, secara fisik bagus, secara latihan juga bagus. Boleh dicoba. Gitu. Jadi ya wajar marah karena memang ada sebabnya. Tapi kita ya bisa memperluas wawasan dan latihan kita. Ya. Dan kita juga bisa bercermin. Oh lah ya namanya menungso, namanya manusia. Saya juga pernah bikin kesalahan. Bahkan mungkin sampai saat ini saya juga bikin salah. Ya wajar lah. Ya, dia manusia, saya manusia. Dia punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Sambil tarik napas. Enak loh. Unjal ambekan itu. Ya, kemarin pandemi kan ada terapi napas kan? Pernah tahu nggak? Tapi di gunung ya, jangan di kota. Jangan di polusi. Polusi ya rugi. Di gunung. Di Tretes atau di mana itu. Sudah berapa dia sanggup? Alamiah. Sampai ngorok, keturun. Saking rileksnya. Saking rileksnya malah bisa ketiduran. Nah itu. Jadi banyak cara kita adakan, cara-cara yang positif. Bagus, pertanyaan sangat bagus. Ya. Jadi boleh dicoba. Ya, boleh dicoba. Jadi ketika ada ketidakberesan, ada kekacauan, ada kesalahan dan sebagainya, ya barang sebentar, ya syukur waktunya cukup, tarik nafas. Tapi pikirannya jangan jalan. Pikirannya jalan tetap jengkel. Tetap jengkel nanti sesek. Ya itu meditasi. Ya itu wipasana. Itu. Artinya maksudnya sesadar-sadarnya, semaksimal mungkin kewaspadaan kita pada objek napas itu. Awalnya mungkin diatur napasnya, awalnya. Karena kita membutuhkan momen untuk fokus ke situ. Tapi nanti kalau sudah dia mengalir, dia normal, dia alamiah, relax. Relax. Makanya saya kasih penggambaran itu, tapi jangan dicoba seperti orang yang merokok. Itu relax sekali. Katanya ya, saya sih belum pernah dan saya nggak minat gitu. Katanya relax sekali katanya. Ya. Bahkan beberapa tempat itu, kalau orang daerah kan tani. Tani kan bawa sangu. Pilih mana? Ketinggalan nasi dan lauk pauknya, apa ketinggalan lintingan? Mereka rata-rata 90% menjawab lebih baik ketinggalan nasi ketimbang ketinggalan lintingan. Ketinggalan nasi, cari jambu.
cari pepaya, cari singkong, krokodil aja kenyang. Tapi ketinggalan lintingan, pulang lagi. Karena itu yang bikin dia rileks. Nah itu. Kita punya sumber rileks yang sangat dekat dan gratis. Napas kita. Rileks. Nah itu. Dan kalau itu kita latih, secara nggak langsung kita membiasakan meditasi. Menjaga batin kita saat ini. Karena batin kita itu begitu liar. Makanya digambarkan menjadi drama itu jadi Sun Gokong kan. Sun Gokong itu bukan tenanan. Itu cerminan pikiran liarnya, pikiran yang sangat-sangat liarnya Xuan Chang. Itu pandai sekali yang bikin novel, bikin cerita itu. Patkai, simbol dari loba. Pikiran yang loba, yang serakah apapun bentuknya. Semua tanpa kecuali. Gokong, simbol pikiran yang penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh dendam, apapun itu. Nah, si Saceng, simbol dari kebodohan. Makanya dibully terus kan. Cari air, cari makanan. Yang makan malah kakaknya. Nah itu simbolisasi dari kilesa kita sendiri. Dari batin kita sendiri. Gitu. Jadi kalau kita tahu, kita mengerti, paham, kita latih, kita asah, semuanya adalah kesempatan belajar dan berlatih. Maka di zaman Sang Buddha, orang mencapai kesucian yang bertingkat-tingkat karena karmanya berbeda-beda, itu dari semua aktivitas. Lagi nyapu, ngelihat air mengalir, ngelihat kayak begini ya. Dulu belum ada listrik kan, belum ada lampu. Ya, dia kadang mengecil, kadang gede, diperhatikan dengan penuh sati. Ya, tahu anicca, dukkha, anatta saat itu, menembus anicca, dukkha, anatta istilahnya, mencapai pembebasan. Jadi bukan terpaku pada satu retreat, satu momen meditasi yang panjang, itu ya bisa. Tapi semua aktivitas. Mendengar dhamma mencapai kesucian, diskusi dhamma mencapai kesucian, mengajarkan dhamma mencapai kesucian, melakukan aktivitas apapun yang positif, yang benar, yang bermanfaat, yang baik, batinnya berkembang, batinnya maju. Setiap saat, setiap waktu adalah kesempatan kita belajar dan berlatih. Termasuk yang dekat alatnya, yang murah meriah adalah napas kita. Dan ternyata kita tidak pernah ngatur napas. Ada nggak peraturan? Kalau makan napasnya begini, kalau mandi napasnya begitu, kalau lari napasnya begini, kalau kerja napasnya begitu. Ada aturan begitu? Di perusahaan itu aturan baru? Nggak ada. Ya alamiah saja, alamiah napas kita. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang bikin. Dia nanti menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing, tapi tidak diatur, adaptasi sendiri. Nah, itulah. Kita punya alat, punya modal yang dekat dan sangat murah meriah, yaitu napas kita. Atau objek-objek lain yang kita miliki, yang netral, yang baik, itu pun bisa kita jadikan alat untuk berlatih. Objek untuk berlatih. Seperti itu, Ibu? Ya, makasih. Ya, silakan, satu lagi. Ada sinyal, mungkin sinyal HP mungkin. Ya, nggak apa-apa, yang penting kedengaran. Ya, udah. Ya, makasih. Ya, jadi berbuat baik, ya, tetapi responnya, endingnya oleh yang di luar sana kurang baik. Ya, saya pernah bikin analisis begini, karena supaya mudah diingat. Niat baik, dilakukan dengan baik, hasilnya baik. Nah, ada yang keempat.
tidak diterima dengan baik. Ya, niat baik dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, perhatian, cinta kasih, respect. Hasilnya baik, tapi yang melihat, ya, yang mendengar atau orang luar tidak diterima dengan baik. Lalu bagaimana? Ya urusan dia. Karena yang benar-benar bisa kita kendalikan yang dua pertama. Niat baik, caranya, prosesnya dilakukan dengan baik. Yang ketiga ini buah, ini akibat. Ini akibat. Kalau ini dua ini benar, pasti ini mengikuti. Ini hukum alamnya, ini rumus. Ini rumus. Tapi karena kita tadi makhluk sosial, tidak diterima dengan baik, ya sudah. Kita ulangi lagi di kesempatan lain, tidak terima dengan baik, ya sudah. Sampai mungkin, ya ini kan orang beda-beda ya wawasannya. Sampai mungkin kita punya limit. Oh berarti dia enggak mau, ya alihkan ke yang lain. Oh mungkin dia enggak berkenan, daripada dia ngomel-ngomel terus, karena mungkin pengalaman, pandangannya dan sebagainya belum pas, belum bagus. Sayang ini kalau dilewatkan, sayang ini kalau terbuang, ya dialihkan kepada yang cocok. Karena yang bisa kita kendalikan dua yang pertama. Niat baik dilakukan dengan baik. Yang ketiga ini hasil, buah. Ya. Ini otomatis, kalau ini dua-duanya baik, yang ketiga baik. Tapi ada yang keempat. Ada yang keempat ini. Ya. Tidak diterima dengan baik. Nah itu di luar kendali kita. Di luar kemampuan kita. Dan itu terjadi kepada anak kepada orang tua kepada anak, kakak kepada adik, adik kepada kakak, tetangga, teman. Pernah begitu? Pernah. Itu lumrah. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa mengubah orang lain. Kepada orang lain kita cuma sharing. Gampang gini, ini makanan, ini minuman. Semuanya normal, semuanya baik. Ya syukur-syukur enak. Kepada orang lain, monggo silahkan. Dia tidak mau, ya nggak usah marah. Dia mau, semoga tidak dihabiskan. Entah kita makan apa. Cuma bisa seperti itu. Kita nggak bisa masuk, ayo kamu harus makan dan sebagainya. Itu basa-basi. Ya itu cuman ya pergaulan lah. Tapi sepenuh-penuhnya kita tidak bisa memaksa. Kita cuma sharing. Kita cuma maksimal berbagi. Keputusannya pada diri masing-masing. Makanya dengan kita terus belajar, terus mengasah, terus terampil, menjadi luwes, menjadi bijaksana, kita akan mudah bergaul. Meskipun kita itu enggak cocok, ya, meskipun kita itu enggak berkenan, tapi karena itu bukan kejahatan, ya terima saja. Nanti mungkin bisa dikasihkan orang lain yang lebih membutuhkan. Kenapa? Kalau ditolak mungkin dia nanti agak kecewa, misalkan. Itu seni bergaul. Karena kedewasaan orang beda-beda. Kebijaksanaan orang beda-beda. Ada yang bahasa gampangnya cuek. Pokoknya saya sudah membantu, sudah peduli, sudah support, kamu mau apa terserah. Itu mungkin sudah bijaksana, sudah dewasa. Tapi kan ada orang, ya, termasuk mungkin ada di sini, ya, tapi nggak usah tunjuk jari. Bantunya makan ditungguin. Kok belum diambil-ambil, kok belum dicicipin, kok belum dimakan. Lah. Ada yang begitu ya? Ya, semoga segera bertobat. Ya itu kebijaksanaan orang, pengalaman orang memang berbeda-beda. Lalu gimana bantuin tungguin? Ya ini tungguin dipelototin, ya akhirnya dicicipi. Saya kan maksa kan jadinya itu kan, pemaksaan itu, diteror bantainya. Bantai kalau nggak cicipin besok nggak saya bikinin lagi. Oh iya matur nun. Ya marah kalau digituin. Nah itulah. Jadi yang bisa kita kendalikan itu dua yang pertama. Niat baik ya, apalagi kita somanasa. Dilakukan dengan baik, dengan respect, dengan tepat, waktunya tepat, sasarannya tepat. Otomatis yang ketiga mengikuti. Tapi yang keempat ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kalau kita merasa mau berlatih kesabaran, teruskan. Dan terus diperbaiki ya, karena kita mempelajari sampai dia berkenan. Tapi kalau kita merasa, aduh saya waktunya nggak banyak, sudahlah
saya alihkan kepada yang lebih tepat, lebih membutuhkan. Nah, silakan. Itu pilihan. Jadi memang seperti itu, ada seperti itu, banyak. Niat baik, dilakukan dengan baik, hasilnya baik tapi tidak diterima dengan baik. Ya, singkatnya itu bukan urusan kita. Yang keempat itu bukan urusan kita. Ya, selama dua yang pertama itu kita harus jaga, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, berbakti sama orang tua misalkan, niatnya baik, dilakukan dengan baik. Entah itu dicela sama saudara, ya, dinyinyirin, disindir, dijulit, diiri hatiin. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita sungguh-sungguh, bukan pencitraan. Ya, kita berbakti bukan pencitraan. Tapi tidak diterima dengan baik, ya memang bukan urusan kita. Memang dianya saja yang iri hati. Memang dia saja yang pikirannya kotor. Memang dia saja yang memang tidak bisa melihat kebaikan. Tapi itu di luar kemampuan kita. Kemampuan kita adalah niat baik dan kita lakukan dengan sangat baik yang terus kita asah. Dan kalau itu terus menerus, ya memungkinkan orang yang salah paham, orang yang ngiri, orang yang julid, orang yang cemburu, orang yang salah paham, memungkinkan lama-lama dia paham. Membutuhkan waktu juga. Tapi dua ini saja yang kita jaga. Kalau ini sudah kita munculkan, kita laksanakan, kita jaga dengan baik, dua sisanya memang bukan urusan kita. Urusan kita adalah niat baik, somanasa, riang, bahagia, happy, senang. Dilakukan dengan sangat baik, ya, dengan tepat, dengan terarah, dengan sesuai, dengan penghormatan, dengan keyakinan. Lebihnya bukan urusan kita. Seperti itu? Ya, makasih.